Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan kita untuk mendelegasikan sebuah kesiapan dan kewenangan sangat dibutuhkan untuk masa depan, baik anak cucu, buyut, ataupun generasi berikutnya. Semakin kita pandai memanfaatkan efisiensi waktu dan efektivitas secara kondisi serta menunjuk pada pribadi-pribadi yang tepat, selemah apapun posisi kita, maka akan nampak lebih baik. Meskipun mungkin kita tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, tidak dibekali dengan pendidikan yang cukup, tidak dibekali dengan skill yang cukup. Tetapi ketika anak kita diserahkan atau dikondisikan berada pada rel yang tepat, dalam hal ini adalah pendidikan, maka akan luar biasa hasilnya. Bukan berkaca dari orang lain, tapi berkaca pada diri kita. Minimal kemampuan mereka lebih dari kita. Minimal keberadaan mereka jauh lebih menjanjikan daripada kita. Karena bahasa kasarnya adalah termotivasinya dzurriyyah kita atau tidak pada kehidupan, mungkin dalam beribadah, mungkin dalam meraih pendidikan, itu karena kita. Saya memberikan contoh yang sederhana, misalnya dalam jangka dekat ini Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun pada tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember di tahun ini, tahun 2023. Pemerintah, khususnya PSSI, segala upaya dilakukan untuk bisa menata formulasi, baik tentang pemain sepak bolanya, baik tentang pelatihnya, bahkan pelatihnya bukan main-main. Ada Bapak Indra Safri, ditunjuk sebagai membantu Pak Bima Sakti Tukiman. Kemudian ada Sinteyong. Kemudian yang baru ini ada Dennis Wise yang menjadi direktur teknis dari Garuda Select. Ini merupakan luar biasa, bukan makna orangnya, tetapi kalau kita mengambil semangat dari itu untuk memotivasi anak-anak kita berpendidikan secara agama, itu akan luar biasa. Mencarikan ustazah yang tepat, guru-guru ngaji yang tepat, atau dalam bahasa sederhana adalah pondok pesantren. Tidak harus secara langsung ke pondoknya, tetapi memberikan arahan, menggurukan anak-anak kita kepada orang yang pernah mondok. Sehingga tentu motivasinya akan luar biasa. Dan berdasarkan spesifikasi dan kemampuannya. Misalnya kalau kita ingin keahlian anak kita ke pondok yang ahli tafsir, kita mungkin bisa ke pondoknya almarhum Allahyarham Mbah Maimun Zubair di Sarang, atau pondoknya Gus Bahak, atau pondok pesantren Lirboyo, tempatnya Allahyarham Kiai Makhrus Ali, atau di pondok-pondok lain yang tentu kapasitasnya disesuaikan. Nah, untuk bisa seperti itu orang tua memang harus paham. Oh, tentang nahwu sorof, oh tentang nahwu, berarti mungkin harus ke pondok Munawir, Al-Munawir Kerapyak. Ini bisa untuk memberikan asumsi bahwa jangan hanya menggurukan pada satu orang, tetapi beberapa. Tentu ada beberapa orang yang alim, yang digurukan mungkin oleh orang tuanya sendiri. Kalau orang tua sendiri alim, ya mungkin bisa seperti itu. Tapi kan jumlahnya sangat terbatas. Sehingga sebagaimana timnas Indonesia dicarikan orang-orang yang kuat. Dan kita bersyukur banyak orang-orang yang asli daerah dari kita sendiri. Mungkin daerah Purworejo, mungkin Semarang, mungkin Magelang, yang pernah berguru ke Ummul Qura atau ke Kairo,
atau ke mana saja yang berkait dengan bagaimana ilmu agama. Sehingga kita tidak perlu jauh-jauh ke sana. Tetapi yang bersangkutan atau murid-murid beliau ini, misalnya dari Madinah, dari Makkah, dari Kairo, sudah dihadirkan di dekat kita. Maka harus kita sikapi betul dengan menggurukan, menyantrikan, memondokkan anak-anak kita atau saudara kita ke sana. Tujuannya adalah supaya mereka atau zuriyah kita ini mempunyai kualitas yang lebih baik, mempunyai kondisi yang lebih benar. Setidaknya kita memberikan contoh bahwa pengalaman-pengalaman spiritual yang pernah kita alami, kita tularkan kepada anak cucu kita tularkan pada teman-teman kita, itu akan membangkitkan semangat yang luar biasa. Karena orang yang menguasai Al-Quran, bahasa pondok, itu biasanya akan mempunyai keramat tersendiri. Karena apa? Kalau kita menguasai Al-Quran atau belajar Al-Quran, itu Allah yang akan memberi kekeramatan. Allah yang akan melayani dalam tanda kutip. Melayani itu memfasilitasi karena apa? Kita telah menjadi satu kondisi menjaga Al-Quran. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan bahwa sesungguhnya Allah yang akan menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Dan kita yakini bahwa penjaga Al-Quran itu jumlahnya untuk saat ini, kebetulan kita berada di tanah Jawa, itu sangat banyak. Sehingga tidak sulit oleh Allah untuk bagaimana memfasilitasi kehidupan kita. Dengan materi, dengan apapun istilahnya. Kalau kita menjadikan dunia sebagai kendaraan, maka dunia yang akan melayani kita. Tetapi kalau kita hanya membutuhkan dunia untuk kepentingan kehidupan kita, maka dunia yang akan memperbudak kita. Inilah yang harus kita waspadai sama-sama. Semangat untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu harus dilakukan. Mungkin penjelasan saya sangat monoton ya, tetapi ini harus dilakukan, harus dimiliki oleh setiap manusia. Sekarang ini orang ingin menjadi manusia super, semuanya. Tapi kadang-kadang kita atau mereka kadang lupa bahwa penerusnya tidak terbentuk secara baik. Tidak ada kaderisasi secara signifikan dan efektif. Sehingga kadang prestasi itu hanya sebatas di angan-angan. Hanya sebatas pada anak kita pernah mengatakan dulu orang tua saya ini hafidh, dulu orang tua saya ini pintar tafsir, dulu orang tua saya begini. Tetapi mereka tidak memilikinya. Dan kita harus beruntung ketika kita dekat dengan habaib, dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang ikhlas, dengan orang-orang yang mau membantu. Seperti apa kiranya ketika kita ini jauh dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Mungkin kita berada di perumahan yang kadang terdengar azan saya tidak pernah. Terdengar orang baca Quran saja tidak pernah. Apalagi terdengar membaca Al-Quran saja tidak pernah. Al-Quran hanya sebagai museum, hanya sebagai laboratorium, atau sebagai tempat atau kitab yang berharga yang disimpan saja tanpa dibuka. Paling bukanya kalau mau mendekati bulan Ramadan. Nanti kalau Ramadannya selesai, Al-Quran ditutup, disimpan lagi. Tidak pernah ada kajian-kajian. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana masa depan kita, masa depan anak cucu kita? Padahal Allah itu kalau mengangkat ilmu dari dunia ini bukan dengan cara melupakan atau orang itu dibuat lupa.
dengan agama, dibuat lupa dengan ayat Al-Quran. Tetapi dengan langsung mengambil fisik yang berlangsung atau yang bersangkutan. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran ini diwafatkan, meninggal, tahu-tahu kita getun, apa? Getun itu bahasa bahasa Indonesianya. Ya, menyesal ya. Kalau menyesal itu kan ya menyesal ya. Getun itu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi ya Allah, ini dulu mereka masih sugeng, masih wilujeng, masih hidup. Itu saya kok tidak pernah ngaji ya. Kebetulan kok mereka kok tiba-tiba dipanggil Allah, sementara satu ilmunya saja kita belum sempat menyerap. Itu sebuah kerugian. Ibaratnya kita berada di sesuatu dekat sumur ya, tapi kita kehausan. Karena apa? Tidak ada alat timba. Apa itu? Saya itu kadang susah untuk menerjemahkan bahasa bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa atau sebaliknya. Ya mudah-mudahan panjenengan semua paham lah dengan maksud saya. Tidak ada alat yang bisa mengkondisikan agar kita bisa minum air itu. Nah, sehingga proses ini harus kita sikapi sama-sama. Mumpung masih bisa berpikir jernih, mumpung masih bisa menggerakkan badan, fisik, dan masih bisa untuk berkomunikasi dengan yang lain, mari kita upayakan untuk berdekat dengan ulama, berdekat dengan kiai, berdekat secara sistem sebagaimana pemerintah memberikan contoh. Coba bisa dibayangkan bahwa pemain Indonesia yang usia 17 tahun ini yang mencari talentanya adalah orang yang super, orang yang baik, pelatih-pelatih kelas dunia. Dennis Wise adalah ex pemain Chelsea. Kemudian yang menjadi direktur Select, ya Garuda Select. Kemudian tambah Sintayong. Sintayong ini yang melatih tim nasional Indonesia senior dan U23. Dan kemudian ada pula yang namanya Bima Sakti, yang dulu pernah menjuarai tim nasional U16. Mudah-mudahan dengan adanya hal ini, semuanya bisa dikondisikan untuk bisa menjadi lebih baik. Yang terakhir, marilah kita mendoakan pada diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, agar nantinya segala permasalahan yang ada, semoga diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada masalah tentang ekonomi, maka mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada permasalahan dengan studi, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggara acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.